بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, أيها الإخوة rahimani Allah wa iyyakum, kembali kita melanjutkan daras kita dalam pelajaran bahasa Arab min kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, dan kita telah sampai pada pelajaran yang ke-10, tepatnya pada halaman 54. Pelajaran 10 halaman 54, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Pelajaran ini adalah membahas tentang dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Ada untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk mukhatab yang diajak bicara, baik dia laki-laki atau perempuan, dan juga mutakallim, pembicara, baik sendiri atau ramai, sendiri atau banyak orang. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu muhawarah, percakapan di sini. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Ad-darsu, pelajaran, al-ashir, yang ke-10. Man anta? Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Na'am, ana talibun jadidun. Baik, halaman 54. 54. Ya. Nah, yang pertama, man anta, artinya siapa kamu? Ana talibun bil jami'ah, saya pelajar di universitas. Anta talibun jadidun, apakah kamu murid yang baru? Naam, ya, ana talibun jadidun, saya murid yang baru. Min aina anta? Min aina anta? Nah, min aina anta? Min aina anta? Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Masmuka? Masmuka? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Baik, kita artikan min aina anta. Min, apa artinya? Dari aina anta. Mana? Dari mana? Nah, dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Saya dari al-Hindi, India. Masmuka? Masmuka? Artinya? Siapa namamu? Siapa namamu? Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Baik, artinya? Namaku Muhammad. Nama saya Muhammad. Kita lanjut. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Ahuwa aydan minal Hindi? Ahuwa aydan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. La, huwa minal Yaban. Baik, kita artikan. Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Wa man, dan siapa? Hadzal fata, Pemuda ini. nah, fata, pemuda. Pemuda ini alladzi ma'aka, Yang bersamamu. yang ma'aka, bersamamu. Berarti artinya apa? Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? Huwa zamili. Huwa zamili. Dia zamili, apa artinya? Temanku. Zamili, temanku. Nah, huwa aydan minal Hindi. Huwa artinya apa? Apakah dia? Aydan, juga. Huwa aydan, apakah dia juga? Minal Hindi, dari India. La, tidak. Huwa, dia. Minal Yabani, dari
Jepang ya. Al-Yaban Jepang. Masmuhu Masmuhu ismuhu Hamzatu. ismuhu Hamzah. Nah, masmuhu Siapa artinya apa? namanya? Siapa namanya? Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu. Ma'lughatuka ya Muhammad. Nah, artinya Apa Apa? bahasamu wahai Muhammad? nah, apa lughatuka bahasamu ya wahai Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Lughatil urdiyatu. Lughatil urdi. Nah, lughati bahasaku al-urdiyatu. Urdu. Nah, bahasaku Urdu, bahasa Urdu. Ahiya lughatun sahlatun. Hiya lughatun sahlatun. Nah, artinya Apakah bahasamu bahasa yang mudah? nah, ahia apakah dia? Maksudnya bahasa Urdu, lughatun bahasa sahlatun yang mudah. Naam, hiya lughatun sahlatun. Nah, hiya lughatun sahlatun. Naam, ya, dia Ya, lughatun bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu. Hamzah lughatuhu. Nah, artinya Dan Hamzah apa bahasanya? nah, dan Hamzah ma apa lughatuhu bahasanya, dan Hamzah apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sahbatun. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Nah, artinya bahasanya bahasa Jepang. adalah bahasa Jepang, wahia. Dan bahasa Jepang itu bahasa yang sulit. Nah, dan bahasa Jepang lughatun bahasa yang sulit, sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammad? Nah, aina di mana abuka bapakmu ya Muhammad, wahai Muhammad. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti wa tabibun syahirun. Nah, artinya abi bapakku fil Kuwaiti Di Kuwait. di Kuwait, huwa Ya, tabibun dokter syahirun yang yang terkenal. terkenal. Abi fil Kuwait, ayahku di Kuwait, beliau tabibun ya, dokter yang terkenal, syahirun. Wa aina ummuka? Dan di mana wa aina ummuka? Baik, artinya Dan di mana ibumu? dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Ia aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Ia mudarrisatun. Baik, hiya aidan artinya Dia juga fil Kuwaiti di di Kuwait ma'a bersama abi bersama ayahku. Dia mudarrisatun seorang guru hunak di sana. Baik, berarti artinya adalah ibuku juga di Kuwait bersama ayahku, dia guru di sana. Adhabta ilal Kuwait ya Muhammad? Adhabta ilal Kuwait ya Muhammad? Nah, adhabta artinya apakah engkau pergi? Nah, apakah engkau pergi ilal Kuwait Ke Kuwait? Ke Kuwait ya Muhammad, wahai Muhammad. Na'am dhahabtu. Na'am dhahabtu. Ya, artinya ya saya pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Baik. Artinya dan temanmu di mana bapaknya? Di mana bapaknya? Aina abuhu?
Zamiluka, temanmu. Abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yaman. Artinya Bapaknya di di Jepang. Jepang. Huwa tajirun kabirun. Wa tajirun kabirun. Nah, artinya Dia pedagang yang besar. dia pedagang yang besar. Tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Nah, alaka, apakah kamu memiliki akhun, saudara laki-laki? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Na'am, ya. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Baik, artinya apa? Aku memiliki saudara satu. Nah, aku memiliki satu saudara. Akhun wahidun. Satu saudara. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usama. Nah, artinya Namanya Usama. namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Bahwa ini Madinatul Munawwarah. Nah, artinya Dia dan bersama dia ma'i, bersamaku, huna, di sini fil Madinatil Munawwarati. di Madinatul Munawwarah. Nah, di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Nah, wali dan saya memiliki ukhtun wahidatun, satu saudari. Ismuha Zainabu, namanya Zainab. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Nah, artinya dan dia di Irak ma'a, bersama zawjiha, suaminya. Zawj artinya suami atau juga istri. Kalau istri zaujatun. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Artinya suaminya adalah seorang. nah, muhandisun, insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi. A'indaka sayyaratun. Baik. Artinya Apakah kamu memiliki indaka memiliki sayyaratun, mobil ya akhi, wahai saudaraku? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? La, tidak. Ma indi sayyaratun. Ma indi sayyaratun. Ma indi artinya Tidak, aku tidak memiliki. nah, ma indi sayyaratun. Aku tidak memiliki mobil. Ma di sini artinya sama seperti la. La. La artinya tidak. Indi memiliki mobil. Indi darajatun. Indi darajatun. Nah, artinya Saya memiliki sepeda. Nah, saya hanya memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzahu indahu sayyaratun. Nah, Hamzah indahu Hamzah artinya apa? Indahu sayyaratun. Dia memiliki mobil. Hamzah dia memiliki mobil. Tayyib. Hadar daras, pelajaran yang ke-10 ini mengenai tentang yang disebut dengan dhamir. Dhamir itu artinya kata ganti. Nah, supaya lebih mempermudah, yang namanya kata ganti dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Mari kita terangkan mungkin lebih mudahnya. Dan di hiwar atau di muhawarah tadi, kedua jenis dhamir ini dijelaskan. Ini pelajaran mengenai at-dhamir. Dhamir itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti nanti Anda untuk
ramai orang, ada untuk satu orang, ada untuk ghaib, orang yang nggak ada untuk yang kita ajak bicara, atau nanti menjelaskan tentang si pembicara. Nah, dhamir, kata ganti dalam bahasa Arab ada dua. Ada yang muttasil. Ya, satu lagi disebut dengan munfasil. Ya, dengan ini insya Allah menjadi jelas segala yang dibaca barusan, kan jelas semuanya. Nah, dhamir ada yang muttasil, artinya adalah bersambung. Nah, yang kedua munfasil, berpisah. Ya. Nah, munfasil, muttasil berlawanan. Muttasil bersambung, munfasil berpisah. Munfasil berpisah, muttasil bersambung. Nah, apa sih itu? Apa maksud dari kedua dhamir ini? Yang muttasil bersambung itu adalah dhamir yang bersambung dengan kata. Ya, contohnya yang kita jelaskan dari yang pertama dulu, yang munfasil. Inilah keunikan bahasa Arab. Semuanya memiliki kata ganti. Yang pertama, bahasa Arabnya dia apa? Untuk laki-laki. Dia untuk laki-laki, bahasa Arabnya apa? Huwa. Huwa. Ini untuk laki-laki, benar? Laki-laki. Kalau perempuan apa? Dia. Kebalik. Kalau perempuan, dia. Ini artinya dia laki-laki. Kalau dia perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya, ya kan? Semuanya dimaknakan dengan arti yang sama. Untuk laki-laki ya dia laki-laki, dia perempuan. Dalam bahasa kita ya cuma dia dengan menggunakan kata dia. Untuk bahasa Arab tidak dibedakan. Huwa untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Ini disebut dengan dhamir apa? Mut atau munfasil, berpisah. Maksudnya berpisah apa? Berpisah dengan kata yang lain. Ini berdiri sendiri. Ini semua disebut dengan dhamir. Ini juga disebut dengan dhamir. Nah, mari kita bedakan. Bagaimana bentuk dhamir muttasil dari kata-kata huwa atau dia. Seperti ini. Contoh kita ambil satu kata bapak. Bapak bahasa Arabnya apa? Abun. Abun artinya apa? Bapak. Kalau ibu apa? Ummun. Kalau saudara laki-laki apa? Akhun. Saudara perempuan? Ukhtun. Nah, bapaknya bahasa Arabnya apa? Abuhu. Mana di sini yang dhamir? Lihat kata yang terpisah. Ini saja. Ini disebut dengan dhamir. Dhamir muttasil karena bersambung. Maksudnya bersambung apa? Lihat, dhamir bersambung dengan kata sebelumnya. Abu, ya kan? Dhamir bersambung dengan kata sebelumnya. Maka dia disebut dengan dhamir muttasil karena bersambung dengan kata sebelumnya. Bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, beda halnya dengan dhamir munfasil. Dia berdiri sendiri. Ini semuanya disebut dengan dhamir. Huwa, ya dhamir. Dia juga disebut dhamir. Tidak bersambung dengan kata apapun. Berpisah, berdiri sendiri. Ya. Kita maknakan juga selain berpisah, dia berdiri sendiri. Qa'imun binafsih, kalau bahasa akidahnya, gitu kan? Berdiri sendiri. Nah, sedangkan dhamir muttasil bersambung. Maksudnya bersambung apa? Bersambung dengan kata yang sebelumnya. Sekarang, dia untuk perempuan. Kita buat dhamir muttasil. Abu, jadinya apa? Abu ha. Abu ha. Ha artinya apa? Dia untuk perempuan. Yang mana dhamir muttasil? Ini saja. Ha-nya aja. Kalau ini hu, kalau ini ha. Ya, yang pertama hu, yang kedua ha. Bisa kita hafal sedikit. Ya. Intinya
kata ganti untuk dhamir muttasil tidak bakal berubah. Dan ini digunakan untuk semua mufradat bahasa Arab. Sekarang kita lagi menggunakan abun, artinya apa? Ayah. Sekarang ibunya untuk laki-laki. Apa berarti bahasa Arabnya? Ummuhu, ya kan? Saudaranya laki-laki. Berarti apa? Akhuhu. Sekarang saudarinya laki-laki. Berarti apa? Ukhtuhu. Lihat, nggak bakal berubah. Senantiasa menggunakan hu, bukan ha, bukan hi, bukan ho. Mesti hu. Menggunakan satu harokat selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini. Harus mabni tetap menggunakan harakat dhammah. Lihat. Dhammah, lihat dhammah. Ini. Harokatnya hanya satu, yaitu dhammah, dan bentuknya hanya satu, yaitu menggunakan ha. Haknya bulat tanpa titik. Kalau titik namanya tak marbutoh. Ini tanpa titik. Abu hu, ummu hu, aku hu, ukhtuhu. Artinya apa? Gampang. Abuhu saudara, bapaknya dia, maksudnya laki-laki. Ummuhu, ibunya dia, maksudnya laki-laki. Akhuhu, saudaranya dia, maksudnya laki-laki. Ukhtuhu, saudarinya dia, laki-laki. Sekarang beralih kita ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk untuk perempuan. Abu ha, artinya apa? Bapak dia untuk perempuan. Ha di sini untuk perempuan, sama dengan ini. Nah, ini sama. Begitu pula huwa sama dengan ini. Nah, sama, ini sama, ini sama, ini sama. Kalau kita mau menggunakan dhamir munfasil, maka kita katakan huwa. Ya kan? Kalau kita mau memakai dhamir muttasil, pakai hu. Kalau kita mau menggunakan dhamir munfasil untuk perempuan, dia. Kalau mau dirubah menjadi dhamir muttasil, gantinya ha. Abuha, ummuha, akhuha, ukhtuha. Gampang ya? Seperti itu. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Ghaib itu artinya dia. Ya, dia ini orang yang kita bicarakan dan orangnya nggak ada di sini. Misalnya orang di sana, ya, orangnya nggak ada di hadapan kita, orangnya di tempat yang lain. Bapaknya dia, ibunya dia, nggak ada di hadapan. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari dhamir muttasil adalah yang disebut dengan mukhatab. Apa itu mukhatab? Mukhatab adalah yang diajak bicara. Nah, dalam pelajaran kita, mukhatab di sini cuma dijelaskan dua bentuk. Untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Sekarang, mukhatab untuk laki-laki yang diajak bicara. Dhamir munfasil adalah anta. Menggunakan anta. Artinya apa? Anda. Anda laki-laki. Kalau Anda perempuan berarti apa? Anti. Ya kan? Bedanya cuma di harokat. Yang satu fathah, yang satu kasrah. Anta anti. Kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, anti. Ya kan? Nah, sekarang kita tarik lurus, berubah bentuknya menjadi dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Berarti apa? Anta untuk laki-laki dari kata-kata abun. Abuka. Abuka. Menggunakan yang mana di sini disebut dengan dhamir muttasil, cukup huruf yang terakhirnya saja. Berarti huruf kaf di sini. Nah, ini dhamir muttasilnya ini. Dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ingat, dhamir yang bersambung dengan kata sebelumnya disebut dengan dhamirun muttasil. Untuk perempuan berarti tinggal dirubah saja harokatnya. Abu ki. Ya. Dirubah harokatnya menjadi kasrah. Dan ini saja disebut dengan dhamirun muttasilun. Bukan ini. Bukan abu. Abu bukan disebut dhamir muttasil. Yang disebut dhamir muttasil hanya khusus huruf yang terakhir. Dan yang paling memudahkan kita bahwasanya dhamirun muttasil
itu harakatnya tidak akan berubah. Seperti itu saja. Dan juga hurufnya tidak akan berubah. Cukup itu saja. Kalau tadi bu harakatnya dhammah saja, ya nggak mungkin ha, nggak mungkin hi. Kalau yang kedua aku ha, harakatnya cukup fathah dan juga hurufnya harus ha, nggak mungkin yang lain. Begitu pula abuka, hurufnya nggak mungkin huruf ta, abuka, atau huruf ta, abuta, nggak mungkin, khusus huruf kaf saja. Nggak mungkin huruf ta, abuta, bisa. Harus huruf kaf. Dan harakatnya pun ini saja, fathah abadan selama-lamanya. Begitu pula yang terakhir, abuki, hurufnya apa? Kam. Harakatnya apa? Kasroh. Sekarang, ibu kamu laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Ummuka. Ibu kamu perempuan. Bahasa Arabnya apa? Ummuki. Ahsantum. Saudara laki-laki. Kamu laki-laki. Aku ka. Saudara kamu untuk perempuan. Aku ki. Ya, tinggal dirubah aja harokatnya. Ka, ki. Kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Sekarang saudarimu untuk laki-laki, ukhtu ka. Saudaramu untuk perempuan, ukhtu ki. Gampang? Jelas insya Allah? Nah ini, dua dhamir yang sangat penting. Yang pertama, bagian pertama ini disebut dengan ghaib. Bagian kedua disebut dengan mukhatab. Itu tambahan saja, intinya ini. Abuhu, bapaknya. Abuha, bapak dia untuk perempuan. Abuka, bapak dia untuk laki-laki. Abuki, bapak dia untuk perempuan. Terakhir adalah kata ganti untuk apa namanya, pelaku atau pembicara, mutakallim. Maka di sini menggunakan ana. Ana, ya. Satu orang. Kalau ramai orang, nahnu. Nahnu. Kami. Artinya nahnu kami. Ana, saya. Nahnu kami. Nah, ini dhamir apa? Munfasil. Karena dia berdiri sendiri, berpisah dengan kata-kata yang lain. Baik kata sebelumnya atau setelahnya, berpisah. Ana, artinya saya, aku. Ya. Ini semuanya disebut dengan dhamir munfasil. Ana ini semua dinamakan dengan dhamir munfasil. Nahnu, kami. Di sini disebut dengan dhamir munfasil. Mana dhamir munfasil? Semua ini. Nahnu. Ini disebut dhamir munfasil. Berbeda halnya nanti dengan kita tarik lurus, berubah hal menjadi muttasil. Ya, kita tarik menjadi muttasil. Jadinya apa? Anak. Kalau bapakku jadinya apa? Abi. Ya, lihat harakatnya dan hurufnya. Dua hal yang harus dilihat dari dhamir muttasil. Lihat harakatnya dan lihat hurufnya apa. Ya. Ana dirubah menjadi dhamir muttasil. Jadinya apa? Abi. Abi. Ini yang pertama. Kalau nahnu dirubah menjadi dhamir muttasil. Jadinya apa? Abuna. Abu. Nah, bapak kami. Baik. Dan ini sekali lagi saya ulangi, nggak bakal berubah hurufnya dan tidak bakal berubah harokat. Jadi sangat mudah. Abi menggunakan huruf apa? Ya. Menggunakan harokat apa? Sukun. Nggak bakal berubah. Nggak mungkin jadi abiyu, abiya, abiyi, abiyun, abiyang, abiyin. Harus abi. Berharokat sukun dan juga hurufnya harus ya. Yang kedua, abuna menggunakan huruf apa? Nun. Dan ada alif di akhir. Dan harokatnya adalah fathah. Tidak mungkin berubah dari fathah. Mana di sini yang disebut dhamir muttasil? Mana? Huruf apa? Huruf ya saja. Ya, ingat dhamir muttasil itu adalah huruf yang terakhir saja. Dhamir muttasil itu adalah huruf yang terakhir saja. Kalau di sini mana yang disebut dhamir muttasil? Nah,
Ya, bukan semuanya, bukan abi dhamir muttasil, tapi khusus huruf terakhir. Abuna, ini abu bukan dhamir muttasil, yang dhamir muttasil huruf yang terakhir. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bu, ha, ka, ki, ya, atau i, ya. Nah, itu disebut dengan dhamir muttasil. Jelas sampai di sini? Inilah dhamir ya, kata ganti dalam bahasa Arab sebegitu rincinya, sebegitu dalam ya, tidak bisa dengan sesuai bahasa kita. Nah, kita ulangi sebelum kita akhiri. Waktu sudah isya ini. Huwa disebut dhamir munfasil. Dhamir muttasilnya apa? Abu, hu, menggunakan huruf ha. Dan abun di sini contoh saja, boleh kita ganti, boleh ummu, boleh aku, boleh ukhtu, boleh. Dan yang lainnya, boleh semuanya. Intinya contoh saja. Hiya, dhamir muttasil, dirubah menjadi muttasil jadinya apa? Abu ha. Anta, dhamir muttasil. Ya, dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya abu ka. Anti, dhamir munfasil, dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya abu ki. Ana, dhamir munfasil, dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya abi. Nahnu, dhamir munfasil, dirubah menjadi dhamir muttasil jadinya abu. Nah, abuna. Dan dhamir munfasil sekali lagi adalah yang berpisah atau berdiri sendiri, tidak bersambung dengan huruf apapun, dia berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, tidak tersambung dengan huruf apapun. Ini berdiri sendiri, dan juga yang terakhir berdiri sendiri. Adapun munfasil dia nggak bisa berdiri sendiri, butuh kepada orang lain. Makanya dia bersambung dengan abu. Yang muttasil khusus huruf terakhirnya saja, dia butuh kepada orang lain. Kalau munfasil nggak butuh, berdiri sendiri cukup, nggak butuh sama siapa-siapa. Kalau muttasil butuh kepada siapa, gitu kan? Sama seperti halnya huruf, ya, seperti pelajaran nahwu kita, ya kan? Huruf butuh kepada yang lain. Kalau isim sama fiil nggak butuh sama yang mirip, seperti pembahasan muttasil dan munfasil dari sisi itu saja. Nah, sampai di sini jelas insya Allah. Dan ini adalah rumus terpenting yang bakal kita lewatin untuk kedepannya. Ini adalah rumusnya, gak bakal keluar dari ini. Intinya insya Allah kita paham ini, semuanya menjadi paham tentang masalah dhamir, ya. Dan pelajaran ini dan juga untuk pelajaran yang akan datang. Kita kira cukup mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan daras kita dari Tuhfatus Saniyah, Syarah al-Muqaddimah al-Ajurumiyah. Dan terakhir kita masih pembahasan tentang alamatul isim, tanda isim. Telah kita lalui bahwa yang namanya bahasa Arab hanya terdiri dari 3 pilar besar. Yang pertama adalah isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Nah, masing-masing dari 3 pilar tadi dirinci oleh penulis. Ya, pembahasan kita masuk pada pilar pertama, yaitu isim. Nah, dari mana kita mengetahui isim? Dari sebuah kalimat, dari sebuah jumlah dalam bahasa Arab, kita perlu mengetahui tanda dari isim tersebut. Nah, para ulama rahimahullah menyebutkan, ulama nahwu, bahwa al-ismu yu'raf bil khafdi wal tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Isim itu tandanya dikenal dengan 4 hal. Yang pertama sudah kita jelaskan, al-khafd, yaitu apa itu? Kasrah. Yang kedua at-tanwin, yang disebut dengan tanwin. Yang ketiga dukhul al-alif wal lam, kemasukan alif lam.
Dan yang keempat, huruf al-khafat. Ada masuk padanya huruf khafat atau huruf-huruf kasrah. Dan masuk dalam pembahasan ini huruf al-qasam, huruf-huruf sumpah, yaitu al-waw, wal-ba, wat-ta. Baik. Kita dalam menjelaskan mungkin lebih secara global dan kita syarah tanpa membaca penjelasan di sini, tapi kita simpulkan dari yang dijelaskan oleh muallif atau syarih di dalam kitab Tuhfatus Saniyah. Yang pertama, pembahasan tentang khafat, yaitu kasrah. Mudah saja. Semua yang berharakat kasrah maka disebut dengan isim. Itu kaidahnya. Semua yang berharakat kasrah isim. Kemudian yang kedua, tanwin. Semua yang bertanwin maka disebut dengan isim. Mari kita jelaskan sedikit supaya lebih tergambar. Ini insya Allah kita hapus. Kita mungkin tulis lagi di pertemuan mendatang. Nah. Jadi alamat yang pertama dari isim disebut dengan apa? Al-khafat. Khafat itu mudahnya adalah kasrah. Banyak sekali dalam Quran, dalam hadis, dan dalam semua percakapan bahasa Arab menggunakan harakat kasrah. Maka segala sesuatu yang berharakat kasrah disebut dengan isim. Alamat pertama khafat atau kasrah. Contohnya apa? Ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, apalagi? A'udzu billahi minasyaitani ar-rajimi. Itu semua disebut dengan isim. Intinya harakatnya kasrah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tanda isim kita kenali dengan tanwin. Tanwin ini sama dengan nun sukun. Sama, nun sukun dengan tanwin itu sama. Apa contoh tanwin? Misalnya, tanwin kan ada 3, fathatain, kasratain, dhammatain. Kita ambil satu contoh. Abun. Ya. Ini dhammatain. Aban. Ini fathatain. Abin. Ini kasratain. Abun, ayah, aban, ayah, abin, ayah. Nah, ini disebut dengan tanwin. Nah, hakikatnya penulisan dalam bahasa Arab bukan seperti ini, tapi seperti ini. Abun. Nah. Ya kan? Hakikatnya seperti ini. Aban berarti aban, tinggal rubah harakat saja. Abin ya tinggal dirubah harakat ba-nya saja. Abin. Nah, hakikatnya seperti ini. Maka tanwin sama dengan nun sukun. Nah, yang tanwin di sini mana? Huruf yang terakhir atau harakat yang terakhir. Itu disebut tanwin. Jadi tanwin itu bukan semua ini. Tapi khusus harakat terakhirnya aja. Satu aja. Nah, karena kenapa? Karena yang satu lagi harakat untuk huruf yang pertama atau huruf yang kedua. Yang tanwin yang mana? Khusus untuk huruf yang terakhir saja. Aban misalnya. Harakatnya kan ada 2. Yang mana yang tanwin? Harakat atas atau harakat bawah. Harakat yang terakhir. Abun yang tanwin mana? Harakat terakhir. Abin harakat terakhir. Yang bawah ya, bukan yang atas. Baik, inilah disebut dengan tanwin. Tanwin sama dengan nun sukun, itu tambahan saja. Intinya semua yang bertanwin disebut dengan isim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Dukhul al-alif wal lam. Kemasukan alif lam. Bisa dimasuki alif lam. Alif lam. Alif lam ini singkatnya al. Atau al itu singkatan alif lam. Ya.
bisa dimasukin alif lam. Ya sudah, semua huruf, semua kata yang bisa dimasukin alif lam berarti isim. Banyak sekali. Ya, Bismillahi, Allah berarti isim. Ar-Rahman, Ar-Rahman berarti isim. Ar-Rahim itu juga isim. Intinya semua kata yang bisa dimasukin alif lam, bisa diletakkan alif lam di belakang atau di depannya, maka disebut dengan ismun. Ini tanda yang ketiga. Yang terakhir adalah apa? Bisa dimasuki huruf apa? Huruf jar atau kosam. Ya. Huruf kosam cuma ada 3, mudah sekali. Waw, ba, ta. Wa, ba, ta. Ini saja. Huruf jar banyak. Kita sebutkan nanti contohnya masing-masing. Ini bisa dimasukin huruf jar atau kosam. Jadi semua isim yang didahului huruf jar atau kosam maka disebut dengan ismun. Contohnya apa? Contoh huruf jar. Bismi. Ba termasuk huruf jar. Berarti ini sebagai isim. Ilallahi. Berarti Allah sebagai isim karena dimasukin huruf jar. Minallahi, billahi, anillahi. Intinya yang dimasukin huruf jar itu isim. Yang didahului kosam itu isim. Wow misalnya. Wallahi. Berarti Allahi isim. Billahi. Berarti Allahi isim. Tallahi. Berarti Allah isim. Intinya segala sesuatu yang dimasuki sebelumnya ada huruf jar atau huruf kosam disebut isim. Inilah 4 tanda dari tanda-tanda isim. Sekarang mari kita kenali apa saja huruf jar. Kalau huruf kosam mudah, hanya 3. Kalau huruf jar sedikit banyak. Kita baca penjelasan syarih rahimahullahu ta'ala. Baik, beliau menjelaskan di sini wa huruful khafdi. Khafd sama jar itu sama. Khafd sama jar itu sama, enggak ada beda. Cuma beda istilah saja. Wa huruful khafdi dan huruf-huruf khafd atau jar hiya min. Pertama min. Ya, min artinya apa? Dari. Ya, walaha ma'anin. Min itu punya banyak makna. Di antaranya adalah al-ibtida, untuk mengawali. Al-ibtida untuk mengawali. Contohnya apa? Safartu minal Qahirati. Minal Qahirati. Aku safar dari Kairo. Berawal, mulai berangkat safar dari kota Kairo. Al-ibtida berarti atau bermakna bermulai. Memulai. Ya. Kemudian yang kedua dari huruf khafat atau huruf jar adalah ila. Ila wa min ma'aniha, di antara maknanya adalah al-intiha, berakhir atau sampai. Berakhir atau sampai. Contohnya apa? Safartu ilal Iskandariyah. Aku safar sampai Iskandariyah. Kemudian di antara huruf jar adalah an. An, ya, itu termasuk huruf jar. Wa min ma'aniha al-mujawazatu, seimbang. Mujawazah seimbang. Contohnya ramaitus sahma 'anil qausi. Aku melempar, menarik anak panah dari al-qaus, busur. Seimbang antara busur dengan anak panah itu kan seimbang, maka disebut an, bukan min. Baik, kemudian ala di antara maknanya adalah wa min ma'aniha al-isti'lahu, tinggi. Tinggi. Contoh sa'idtu 'alal jabali, aku sa'idtu mendaki 'alal jabali, gunung, menuju gunung, sesuatu yang tinggi. Tujuan yang puncak itu ala. Kemudian di antara huruf khafat adalah fi. Ya. Wa min ma'aniha adz-dzarfiyyah. Dzarf atau bisa diartikan di dalam. Contohnya al-ma'u fil kusi. Al-ma' air, fil kusi di dalam al-kus, gelas. Sama dengan al-kub.
Al-kuz dan al-kub maknanya adalah gelas. Kemudian halaman setelahnya, halaman 16, di antara huruf adalah rubba. Rubba. Apa makna rubba? Wa min ma'aniha at-taqlil. Menunjukkan sedikit. Ya. Taklil sedikit. Contohnya apa? Rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit sekali orang yang dermawan yang mendatangiku. Sedikit sekali rajulin karimin, orang yang dermawan, karim dermawan, qabalani, menjumpaiku. Di antara huruf yang lain adalah alba. Ya, alba termasuk huruf wa min ma'aniha at-ta'diyah. At-ta'diyah ini artinya adalah lawan dari lazim, membutuhkan maf'ul atau perantara yang dengannya terhasilkan maf'ul. Pembahasan at-ta'diyah nanti ada sendiri. Intinya alba termasuk dari isim atau huruf jar. Kemudian al-kaf wa min ma'aniha at-tashbih, serupa. Ya, serupa. Contohnya laila kal badri. Laila bagaikan bulan purnama. Laila bagaikan bulan purnama, diserupakan karena keindahan si Laila. Kemudian di antara huruf yang lain adalah al-lam. Al-lam. Di antara makna al-lam, al-milku, kepemilikan. Ya, al-milku, kepemilikan. Contohnya al-malu li Muhammadin. Harta itu milik Muhammad. Li, milik Muhammad. Di antara makna yang lain di sini disebut al-ikhtisas. Al-ikhtisas, pengkhususan. Contohnya al-babu lid-dari. Pintu itu punya rumah. Pintu ini khusus untuk rumah ini. Al-hasiru lil masjidi. Karpet ini khusus untuk masjid. Lil bermakna apa? Khusus. Di antara makna yang lain adalah yang ketiga al-istihqaq. Ya, al-istihqaq artinya adalah hak. Ya, hak khusus. Contohnya alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Al-istihqaq bermakna hanya, khusus, lebih dari makna al-ikhtisas. Makna lebih dalam lagi. Nah, itulah diantara contoh dari hurufu al-jar atau huruful qasam, hurufu al-khafd. Nah, kemudian yang lainnya adalah huruf al-qasam. Inilah keempat dari tanda-tanda isim. Khafd, tanwin, bisa dimasukin alif lam, dan bisa dimasukin huruf jar atau huruf qasam. Nah, sampai di sini jelas insyaallah. Jelas insyaallah ya. Nanti setelahnya halaman 17 itu adalah alamatul isim sebagai bagian saja untuk menerangkan kesimpulan. Ada al-khafd, at-tanwin, dukhul ahrufi al-khafd min ila, an ala, fi, rubba, al-ba wal kaf, lam wa huruful qasam, al-wawu wal ba'u wat ta'u. Kemudian ada soal untuk latihan, ada juga latihan tamarin di situ untuk membedakan antara alamah isim yang telah kita kenali dari Al-Quran Karim. Nah, insyaallah mudah. Apa mau kita coba satu? Firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau bismillahirrahmanirrahim sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu sebagai apa? Isim. Dari mana kita tahu isim bismi? Berawalan dengan ba. Ada satu lagi. Karena apa? Kasroh. Bisa dua. Jadi satu tanda boleh dua. Satu isim boleh dua tanda. Contohnya bismi. Ada dua tanda di situ. Yang pertama apa? Kemasukan huruf jar. Bah, bi. Kemudian tanda yang kedua apa? Khafad. Bismi, mi, harakat dari mim. Bismillahi, Allah itu isim atau fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Kemasukan alif lam. Allah di awal ada alif lam. Ar-Rahmani itu isim fi'il huruf? Isim. Karena apa? Kemasukan alif lam. Satu lagi
khafat, tanwin, khafat, kasrah. Kemudian ar-rahim itu isim fi'il huruf jelas, isim alif lam dan khafat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu sebagai isim, ada al di depannya. Lillahi disebut dengan isim karena ada apa? Lam di awal. Lam termasuk huruf jar atau huruful khafat. Hi, lillahi, tanda terakhir juga ada khafat atau kasrah. Maka di situ lillahi ada dua tanda, lam dan juga huruf al-qasam. Rabbi disebut dengan apa? Disebut dengan, jangan ragu, kasrah akhirnya berarti disebut dengan isim. Rabbi adalah isim. Al-alamin disebut dengan isim karena dua tanda, al dengan apa? Khafat di akhirnya. Min, harakat dari huruf mim di situ. Dan tanda-tanda yang lain atau contoh-contoh yang lain insya Allah mudah. Yang penting kita paham rumus dan kaidahnya. Contoh ini sekedar memperkuat. Ilahumma insyaallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.